ini Ibu? Alhamdulillah, kalau saya baik. Baiklah Ibu, hari ini kita akan mengadakan observasi ya Bu ya. Nanti setelah ini saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas, jadi nanti dua-duanya akan saya amati gitu ya. Kemudian Bu, adapun tujuan saya melakukan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan kegiatan ini? Nah, ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang harus Ibu persiapkan sebelum saya melakukan supervisi kelas? Yang perlu saya siapkan yaitu yang pertama SOP, kemudian media pembelajaran, ada juga video pembelajaran, LKPD, serta soal evaluasi. Itu yang perlu saya siapkan. Berarti LPD, media pembelajaran, video pembelajaran, LKPD ya Bu? Ya. LKPD, terus yang mana ini? Evaluasi. Soal evaluasi ya. Evaluasi. Baik Ibu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan? Tujuan pembelajarannya yaitu melalui sistem praktek, melalui menonton video juga dan melalui permainan standar itu siswa mampu menuliskan pengetahuan baru tentang rumah adat Manggarai di Mandemak. Dan kemudian satu lagi melalui kegiatan kelompok peserta didik dapat menceritakan asal daerah dan keunikan dari setiap rumah adat yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan observasi? Pada area pengembangan saya menggunakan 3 pengembangan, yaitu yang saya kembangkan yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi area pengembangannya yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Oke Ibu. Adapun yang sikap yaitu yang saya lakukan yaitu melakukan pengamatan dan penjelasan sikap siswa selama pembelajaran berlangsung. Yang pengetahuan yaitu dengan menggunakan tes tertulis dengan menjawab pertanyaan, siswa menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Dan satu lagi keterampilan yaitu dengan siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok. Baiklah Ibu. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas dari segi model pembelajarannya dan metode pembelajarannya? Untuk model pembelajarannya saya menggunakan model PDF yaitu berbasis learning, sedangkan metode pembelajarannya saya menggunakan tanya jawab, diskusi, pengamatan, dan pembahasan. Jadi dalam ini Ibu menggunakan PBL ya. Berarti dengan metode diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok satu lagi ya. Oke Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran ini? Untuk media pembelajarannya saya menggunakan berbagai macam media pembelajaran dari dan menantikan video. Jadi saya menggunakan video pembelajaran tentang keragaman budaya. Kemudian saya menyiapkan LKPD juga, Infocus, laptop, dan interaktif. Baiklah Ibu, kira-kira kapan
bisa melakukan kegiatan pembelajaran ini Bu? Bisa ditentukan hari apa, tanggal berapa, dari jam ke berapa? Nanti insya Allah hari Senin tanggal 22 Mei bisa Pak, jam 1 dan kedua. Jam 1 dan 2. Berarti nanti hari Senin ya, 22 Mei jam 1 dan kedua Pak. Baiklah Ibu, jadi nanti hari Senin jam 1 dan kedua saya akan masuk ke kelas Ibu. Kemudian saya akan melakukan supervisi kelas. Nah, saya juga akan melihat, mengamati dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas selama Ibu mengajar. Nanti setelah saya melakukan kegiatan observasi dan pembelajaran dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Herawati nanti. Nanti untuk tanggalnya akan ditentukan setelah ini, Mbak. Kemudian sebelum kita akhiri kegiatan pra-observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, dengan adanya pra-observasi ini saya sudah mempunyai gambaran data nanti yang akan saya tampilkan, tapi ya dia gitu Pak. Jadi saya bisa mempersiapkan diri bisa tampil di hari Senin. Baiklah Bu, kalau begitu berarti demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu nanti di observasi kelas dan juga percakapan di kelas observasi kita. Semoga Ibu sehat dan bisa melakukan mengajarnya ya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sebelum memulai pelajaran kita lakukan relaksasi dulu. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks.
Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita sudah belajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Tentang keragaman rumah adat, ya kan? Ya. Rumah adat kita ini provinsi apa?
Tetap semangat. Rumah adat suku Manggarai. Suku Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah ini terdapat perkampungan bernama Kampung Warebo. Di daerah ini kerap kali dijadikan tujuan wisata loh, karena Kampung Warebo berada di wilayah perbukitan. Alam yang indah di daerah perbukitan inilah yang menjadi daya tarik wisatawan berkunjung ke sini. Di Kampung Warebo terdapat beberapa rumah suku adat. Rumah adat ini bernama Barunia. Rumah adat ini cukup unik sobat belajar. Ia memiliki bentuk seperti kerucut atau tumpeng. Rumah ini dibangun dengan ketinggian kurang lebih 15 meter. Atap rumah terbuat dari ijuk atau yang disebut gunung. Setiap bagian rumah diregangkan dengan rotan dan tanpa menggunakan paku sama sekali. Bangunan terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah bangunan memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Lantai pertama disebut dutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Lantai kedua berupa loteng atau sebutannya disebut lombok, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Lalu lantai ketiganya disebut lentar. Tingkat ini atau lantai ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Lalu pada lantai 4 disebut lemparai, disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Dan terakhir lantai 5 yang disebut engkang kode, untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Nah, itu aja sobat informasi dari rumah adat suku Manggarai. Semoga bermanfaat ya. Yang mana jawabannya?
kan Manggarai ini ya. Gimana musuhku? Berdasarkan teks video atau permainan dengan ada semua menghasilkan informasi baru yang kamu dapatkan. Lakukan tugas ini dengan teliti. Bacakan di depan teman-temanmu. Lakukan tulisanmu kepada Bapak. Satu, suku bangsa Manggarai terletak di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah. Ya, beri tepuk tangan Mbak Fatima. Ya, terima kasih ya Fatima sudah tampil ke depan. Kemudian yang kelompok ini, maju Rafi. Rafi maju. Lain digerakkan, lain dengarkan. Lain dengarkan. Ada bernama Nah, kali ini kita akan belajar tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya. Salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia dapat dilihat dari beragam bentuk rumah adat yang ada. Tentu saja setiap bentuk rumah adat memiliki ciri khas masing-masing. Apa ciri khasnya tersebut? Mari kita simak video berikut ya. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adatnya sendiri yang tak hanya menjadi kebanggaannya tersendiri. Setiap rumah adat juga membawa arti tersendiri bagi kehidupan masyarakatnya. Berikut ini beberapa rumah adat di Indonesia dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Mari kita simak bersama-sama. Rumah Gadang. Siapa yang tak kenal dengan rumah adat yang satu ini? Ya, ini adalah rumah Gadang. Rumah Gadang berasal dari Sumatera Barat, juga dikenal sebagai rumah adat yang punya keunikan di dalamnya. Keunikan yang dimilikinya adalah atap yang berbentuk seperti sebuah tanduk hewan. Selain sebagai tempat tinggal, bangunan ini juga berfungsi sebagai tempat musyawarah keluarga, tempat mengadakan upacara, pewarisan nilai adat, dan juga merupakan representasi budaya matrilineal. Melalui video dan bacaan dari tadi, kalian sudah mengetahui kan kalau suku Manggarai itu terletak di mana tadi? Di Nusa Tenggara Timur. Dan nama kampungnya apa tadi? Di suku Manggarai terdapat 7 rumah adat. Salah satunya apa?
tentang hukum anggaran tadi. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini kita belajarnya. Kita lanjutkan lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi Bu Rehan, perkenalkan, ini Ibu Herawati, pengajar praktik saya, dan Bu Hera, ini Ibu Rehan, rekan sejawat saya. Nah, pada kesempatan ini Bu, kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Mohon izin Bu. Bagaimana Bu Rehan, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Siap untuk diskusi? Ya, Allah sudah siap. Baik, kalau begitu ya. Jadi ini Bu, kemarin kan saya sudah melakukan observasi di kelas Ibu. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi bolehan kegiatan ini tujuannya yaitu untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas kemarin. Kemudian rencana aksi pengembangan diri Ibu bagaimana ke depannya gitu ya. Baik Bu Rehan, sebelum kita lanjut lagi, saya ingin mengetahui dulu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin di kelas. Saya sangat senang bisa melaksanakan pembelajaran secara bervariasi seperti yang sudah Bapak sampaikan kemarin, mulai dari merencanakan pembelajaran, menyiapkan LKPD serta evaluasinya. Saya senang sekali karena anak-anak di kelas juga aktif dalam pembelajaran. Ya, bagus sekali, sangat luar biasa Bu ya. Oh ya Bu, kemarin kan di RPP kita ada membuat tujuan pembelajaran. Di sini ada dua tujuan pembelajaran kita. Kira-kira dari tujuan pembelajaran ini apakah sudah tercapai Bu? Ya, sudah tercapai Pak, ditandai dengan adanya kolaborasi dan tingkat kepercayaan peserta didik dalam berdiskusi. Itu sudah tercapai tujuan pembelajaran ini. Ya, bagus sekali ya. Saya juga melihat kemarin kalau siswa waktu mengintegrasikan sudah ada rasa percaya dirinya juga, sudah ada tebakan-tebakan lagi gitu ya. Jadi Bu, menurut Ibu apa yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin dan apa yang perlu ditingkatkan? Dari pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin itu sudah terlihat baik Pak ya, ditandai dengan meningkatnya daya tangkap siswa saat saya melaksanakan pembelajaran secara bervariasi. Namun yang masih kurangnya ilmunya ada diferensiasi yang dipadukan dengan KSI tersebut. Saya masih kurang paham. Jadi Bu Rehan masih kurang memahami ya. Kira-kira apa yang sudah Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi itu? Yang sudah saya ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang menurut kebutuhan siswa. Apakah siswa itu perlunya secara mendengar, berbicara, atau bergerak. Ya. Ya, kalau dengan KSE-nya Bu, apa yang Ibu ketahui? Kalau KSI itu saya ya tentang pembelajaran secara kita mengontrol emosi siswa dalam pembelajaran. Iya, bagus sekali ya. Kira-kira menurut Ibu kalau saya kasih skala misalnya skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di posisi mana? Saya masih berada di skala 7 Pak. Masih 7. Di skala 7 ya Bu ya.
apakah ibu sudah puas berada di skala 7 atau ingin ditingkatkan lagi? Belum ya, saya belum puas. Tentunya saya ingin meningkatkan lagi. Bagaimana ditingkatkan ke 9 atau ke 10 untuk Jadi ibu ingin meningkatkan skala 9 atau sampai maksimal gitu ya. Baik Bu, kira-kira apa saja dukungan yang ibu butuhkan untuk mencapai skala tersebut? ya, tentunya saya membutuhkan dukungan dari Pak Fajar ya. Selaku Pak Fajar pengajar guru pemula, saya membutuhkan Pak Fajar untuk membimbing saya agar saya lebih paham lagi bagaimana itu pembelajaran secara berdiferensiasi yang dilakukan dengan KSI. Iya, bagus sekali. Insya Allah nanti kita akan belajar bersama ya. Jadi Bu, sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin ketika saya melakukan observasi di kelas 10. Jadi kemarin saya sudah melihat dalam mengajar ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan ada KSP-nya juga ya. Di situ bisa kita lihat dari ibu ketika membagi kelompok, ibu ada membuat kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian di awal ibu membuka pembelajaran, ibu juga ada membuat mindfulness siswa supaya mereka hadir penuh untuk mengajar ya. Itu sudah ada KSP-nya. Jadi mungkin di sini ya yang perlu ibu tingkatkan menurut saya itu yang pertama ketika ibu membagi tugas untuk kelompok auditori, di situ kan mereka harus melihat video dan mendengar. Jadi sebaiknya tidak ibu tampilkan di depan kelas, tetapi bisa ibu menyediakan HP untuk melihat oleh kelompok itu. Iya, jadi kelompok lain ya, tidak terganggu dan mereka lebih berkonsentrasi ya. Dan satu hal lagi sesuai dengan apa yang ibu katakan tadi, kalau ibu belum memahami betul tentang pembelajaran berdiferensiasi, jadi kan sebenarnya juga pada langkah-langkah pembelajaran kemarin ya mungkin ada yang tertukar gitu. Jadi berehat itu tidak menjadi masalah, yang penting kita harus terus meningkatkannya ke depan ya. Jadi berehat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ibu lakukan kemarin yang berhak kepada murid, apa tindak lanjut yang akan ibu lakukan? Saya akan berkolaborasi dengan orang sekolah, dengan sesama-sama guru, dengan Bapak juga agar pembelajarannya bisa berpusat pada siswa. Saya juga akan terus mengakses jika mereka belajar, karena itu banyak pembelajaran yang bisa saya ambil, seperti membuat IPK secara berdiferensiasi, sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan baik dan sesuai dengan Ya, sangat luar biasa ya. Saya sangat setuju sekali dengan tindak aksi ibu ya. Berarti ibu akan melakukan kolaborasi bersama kelompok guru di sini, kemudian ibu juga akan belajar di platform mereka belajar. Itu lihat sekali tentang FPP berdiferensiasi dan KSP ya. Ya Bu, terkait dengan aksi yang akan ibu lakukan ke depannya itu, kira-kira kapan itu akan mulai ibu lakukan? saya akan melaksanakan secepatnya, saya akan terapkan di tempat saya. Secepatnya, jadi secepatnya Bu ya. Ya bagus sekali Bu, itu sangat luar biasa Bu. Jadi sampai di situ aja Bu ya percakapan kita ya. Terima kasih Bu sudah menemani kita untuk melakukan percakapan hari ini. Terima kasih sekali buat Ibu atas waktunya Bu ya. Terima kasih Bapak sudah membimbing saya. Ya. Jadi kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.